Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amalia Iskandar Putri, dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai power weeder. Power weeder atau penyiang gulma pada tanaman padi. Power weeder. Power weeder merupakan alat yang berfungsi untuk menyiangi rumput atau gulma yang tumbuh di antara alur tanaman padi tanpa merusak tanaman. Mesin penyiang bermotor ini merupakan salah satu alternatif atau cara penyiangan gulma pada tanaman padi. Di samping cara-cara penyiangan yang lain, yaitu seperti dicabut langsung atau menggunakan alat landak. Cara kerja power weeder ini yaitu menyiangi rumput dengan mencakar-cakar tanah, sehingga tanah menjadi gembur, dan rumput yang berada di antara sela-sela padi akan terbawa, kemudian terbenam di dalam tanah oleh putaran roda pencakar. Bagian-bagian atau komponen dari power weeder. 1. Stang kemudi. Stang kemudi berfungsi untuk mengatur arah jalannya mesin penyiang yang berhubungan dengan kerjanya tuas gas. 2. Tuas gas. Tuas gas berfungsi untuk mengatur gas yang hubungan kerjanya dengan stang kemudi untuk mengatur jalan mesin penyiang. 3. Tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini berfungsi untuk menyimpan bahan bakar agar selalu siap sedia jika dalam pemakaiannya. 4. Mesin penggerak. Mesin penggerak berfungsi untuk memberi daya kepada komponen-komponen yang ada agar mempermudah pengerjaan dalam penyiangan gulma. 5. Pelindung weeder. Pelindung weeder berfungsi untuk melindungi petani agar terhindar dari resiko bahaya. 6. Rangka. Rangkanya berfungsi sebagai tempat untuk memasang dari suatu sistem. 7. Ekor peluncur. Ekor peluncur berfungsi untuk menahan saat mesin penyiang selesai digunakan. 8. Cakar penyiang. Cakar penyiang ini merupakan eksekutor dalam mesin power weeder. Cakar terdiri dari roda yang terbuat dari plat besi, dan cakar sendiri dibuat dari bahan baku baja yang dibengkokkan di ujungnya. Cara pengoperasian power weeder. Pertama, cara menghidupkannya yaitu 1. Tuangkan bahan bakar ke dalam tangki. Gunakan mesin campur dengan perbandingan bensin dan oli samping, yaitu 25:1. 2. Putar tuas atau keran bahan bakar pada posisi open. 3. Tarik tuas gas sedikit sebelum melakukan start atau menarik tali start. 4. Tarik tali starter, jangan lakukan tarikan sampai maksimum. Apabila belum hidup, maka lakukan tarikan lagi. 5. Apabila mesin masih sulit hidup, putar tuas cook ke posisi close. 6. Setelah mesin hidup, kembalikan lagi tuas gas ke posisi netral. Lalu cara mematikan mesin power weeder, yang pertama, kembalikan tuas gas pada posisi netral atau ideal. 2. Tekan tombol stop sampai mesin mati. 3. Putar tuas atau keran bahan bakar pada posisi close. Cara pengoperasian power weeder di lahan. Yang pertama, tempatkanlah power weeder pada tengah-tengah alur tanaman padi. Cakar kiri dan kanan berada pada ruang kosong di antara alur tanaman padi. 2. Mesin di start dan setelah hidup, kembalikan posisi tuas gas ke ideal atau dalam keadaan rendah. Pada posisi ini, putaran dari mesin tidak diteruskan ke poros utama, dan otomatis cakar penyiang tidak berputar. Hal ini dikarenakan pada mesin terdapat kopling sistem sentrifugal. Putaran dari mesin akan diteruskan bila RPM mesin cukup tinggi. 3. Dengan posisi operator di belakang mesin, sambil memegang kedua stang, mulai atur posisi gas menjadi tinggi sampai cakar penyiang berputar. 4. Apabila kondisi lumpur cukup dalam dan piringan cakar penyiang terbenam, naikkan posisi cakar penyiang dengan cara menekan stang ke bawah, yaitu kaki pengapung sebagai bidang tumpu. 5. Dengan menekan stang ke bawah dan kaki pengapung sebagai bidang tumpu, ada kalanya mengakibatkan cakar berputar di tempat karena kaki pengapung terbenam
ke dalam lumpur. Bila hal ini terjadi, angkatlah stang sampai mesin penyiang dapat berjalan ke depan. 6. Mekanisme pengoperasian mesin penyiang padi sawah sehingga dapat berjalan ke depan adalah terjadinya slip yang berkisar 50 hingga 60% pada piringan cakar penyiang. Slip inilah yang mengakibatkan lumpur padi sawah teraduk dan diharapkan gulma yang tumbuh di antara alur tanaman akan tercabut dan tergulung. Ketujuh, pada saat pengoperasian di lapang, operator yang sudah terbiasa akan memiliki perkiraan kapan saatnya stang harus diangkat dan ditekan, sehingga mesin penyiang dapat melaju ke depan dengan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan jalan di lahan berkisar 2 hingga 2,5 km per jam. 8. Setelah sampai pada ujung lahan, gas dikecilkan, sehingga mesin tetap hidup. Tetapi cakar penyiang diam. Untuk berpindah alur unit mesin penyiang itu dapat diangkat. 9. Cara mengangkat mesin penyiang ialah tangan sebelah memegang pipa rangka dan tangan sebelah memegang pegangan gearbox. 10. Setelah mesin berpindah ke alur berikutnya, ulangi lagi proses menjalankan mesin penyiang seperti di atas tadi. Cara perawatan mesin. Yang pertama ada perawatan harian, yaitu dengan dilakukan pengecekan dan pengencangan masing-masing komponen. Lalu bersihkan saringan udara karburator, yaitu dengan cara mencuci memakai minyak tanah, dan setelah itu celuplah saringan tersebut pada oli mesin. Ketiga, periksalah minyak pelumas pada gearbox. Apabila kurang, tambahkan dengan minyak pelumas SAE 90/140 sebanyak 0,3 liter. Ada juga perawatan 50 jam, yaitu dengan pembersihan dan penyetelan busi. Setelah pembersihan, kotoran pada gas elektroda, atur keregangan elektroda antara 0,6 hingga 0,7 mm. Bersihkan filter bahan bakar. Lepaskanlah filter bahan bakar dan cucilah dengan minyak tanah. Jika sudah terlalu kotor, gantilah dengan yang baru dan juga bersihkan tangki bahan bakar. Keunggulan penyiangan menggunakan mesin power weeder ini ialah cara pengoperasiannya cukup mudah dan ringan, karena berat alat termasuk mesin sekitar 21 kilo, sehingga dapat dioperasikan oleh satu orang. Penggunaan power weeder dapat meningkatkan kapasitas kerja penyiangan, karena power weeder memiliki kapasitas kerja 15 hingga 27 jam per hektar, dibandingkan dengan penyiangan cara manual, yang membutuhkan waktu sekitar 50 hingga 80 jam per hektar. Kondisi lahan dan tanaman yang mampu disiangi oleh mesin penyiang power weeder ini adalah lahan sawah, dengan kedalaman lumpur tidak boleh lebih dari 20 cm, atau kedalaman kaki orang di dalam lumpur kurang dari 20 cm. Juga jarak antar baris tanaman harus benar-benar rata dan lurus sesuai dengan jarak tanaman yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.